Halo semua, bisa dilihat ya mobil saya sudah ganti ya. Tadinya saya pakai Sigra dan sekarang saya naik Stargazer. Dan saya mau cerita aja ya pengalaman saya dari mulai beli sampai penggunaan Stargazer ini sudah hampir 2 minggu ya. Dan ini saya mau ngambil STNK-nya karena sudah jadi STNK-nya, karena sebelumnya hanya pakai itu ya, surat STNK sementara aja, pakai plat nomor sementara. Jadi sebenarnya saya mau beli Stargazer, bukan Stargazer ya, mau beli mobil baru itu sudah sejak tahun kemarin sebetulnya. Karena Sigra saya kan umurnya tahun kemarin tuh sudah memasuki 5 tahun. Jadi saya tuh dulu pinginnya, hitung-hitungannya kalau sudah 5 tahun pingin saya jual aja, terus saya mau beli mobil yang baru. Tapi belum kesampaian karena tahun kemarin kan saya beli rumah. Jadi dananya banyak kesedot ke situ. Tahun ini pun sebenarnya dananya banyak masuk untuk renovasi rumah. Tapi setelah dipikir-pikir memang kayaknya perlu untuk beli mobil baru ya, karena kan di rumah baru ini lokasinya agak sedikit jauh dari tengah kota. Jadi kalau saya kemana-mana naik motor juga agak susah. Sebentar lagi juga musim hujan, walaupun sampai sekarang masih nggak pernah hujan ya, cuman hujan sekali kali ya sebulan kemarin ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk beli mobil dengan kredit. Jadi kemarin sempat ngambil kredit untuk beli mobil, dan karena itu ya pembelinya prosesnya agak sedikit lama karena saya ngambil kredit dari BCA. Dan di BCA kemarin tuh ada promo, tapi promonya itu waktu saya mau beli belum ada gitu ya. Jadi harus nunggu seminggu setelahnya atau 2 minggu setelahnya baru bisa diambil. Jadi agak molor-molor sedikit ya. Saya ngambil mobil Stargazer-nya itu di Hyundai cabang Raden Patah di Semarang. Agak sedikit unik sih ya, karena saya kan ngambil yang model yang lama, karena Stargazer itu kan keluar model yang baru ya, new prime, new style gitu ya. Ada variasi baru di tahun ini dengan beberapa improvement, misalnya adalah dashboard yang lebih slim dan juga menggunakan parking rem parkirnya sudah gak model tarik ya, modelnya sudah model yang pakai tombol. Sedangkan ini model yang lama. Saya ambil model ini karena ada tambahan diskon ya, karena kemarin kan ngabisin stok lama. Jadi saya ngambil yang model ini karena diskonnya cukup signifikan dibandingkan dengan yang model yang baru. Jadi saya ngambil yang ini, tapi untungnya saya kemarin tuh dapat ini ya, ternyata dashboardnya tuh sudah yang baru, walaupun warnanya bukan warna hitam. Katanya kalau yang baru tuh warna hitam, tapi ini model yang diantaranya. Jadi sempat diperbaiki dashboardnya, tapi belum yang versi final. Tapi ya sudah cukup oke menurut saya. Jadi ini masih model yang lama. Dan juga kebetulan kemarin waktu saya pesan itu stoknya kosong ya, saya pesan, yaitu adalah Stargazer Prime warna putih. Adanya yang warna putih tapi dual tone. Sebenarnya kalau yang two tone itu di atapnya itu warnanya hitam, itu mestinya harus nambah 1,5 juta lagi. Tapi karena adanya stok yang itu yang ready, jadi kemarin digratisin sama pihak dealernya, jadi ditambahin diskon untuk ngambil yang two tone. Jadi saya ya oke-oke aja ya, namanya juga upgrade tapi gratis. Jadi ya saya dengan senang hati tentunya menerima upgradean itu ya. Dan prosesnya cukup oke menurut saya, walaupun agak sedikit bergeronjal karena kayaknya sih memang salesnya yang handle pembelian ini nggak terlalu punya banyak pengalaman, walaupun dia tuh sebenarnya kayaknya sudah agak lama ya di Hyundai, hampir 1 tahun kalau nggak salah. Tapi saya itu bisa dibilang klien ketiganya, jadi dia baru bisa berhasil menjual mobil ketiga selama 1 tahun bekerja gitu ya, hampir 1 tahun bekerja kalau nggak salah. Dan ya karena itu ya, jadi ada banyak sekali back and forth ya. Dari pihak banknya juga komplain ke saya karena bukan komplain ya, lebih
Jelasnya bolak-balik memberitahu saya kalau ada kesulitan komunikasi dengan pihak dari salesnya, kayak nggak terlalu ngerti ini gimana caranya dan lain sebagainya. Ya, tapi secara umum masih oke lah, dan saya masih apresiasi untuk effortnya. Walaupun ya saya sempat marah juga kemarin karena dia sudah menjanjikan, waktu itu saya sudah deal dan saya sudah dijadwalkan untuk mobil akan dikirim jam 1 siang pada hari Rabu. Hari Selasanya saya sudah kontak ke sana. Hari Rabu apa? Hari Senin ya, lupa saya. Pokoknya dia sudah menjanjikan mobil dikirim jam 1 siang dari sana. Jadi saya estimasi mungkin jam setengah 2 atau jam 2 baru sampai tempatnya saya, dan menurut saya masih oke lah ya. Hari sebelumnya saya sudah konfirmasi ke dia bilang masih oke. Paginya saya konfirmasi lagi dia. Bukan dia yang kontak ke saya yang kontak ke dia. Sampai hampir jam 1 saya sempat konfirmasi lagi masih oke, masih proses dan ini akan dikirim jam 1. Jam 2 nggak ada informasi apapun. Jam 3 dia bilang, oh maaf ada kendala administrasi, gimana kalau dikirimnya besok aja. Itu jam 3:30-4. Saya bilang, wah nggak bisa kalau gitu. Saya sudah konfirmasi bolak-balik, dia sama sekali nggak ngubungin saya. Kenapa tadi jam 1 siang kalau misalnya memang nggak bisa dikirim, kenapa nggak langsung kontak saya, kenapa harus nunggu sore hari gitu ya, untuk ngasih tahu ke saya kalau mau dikirim besoknya gitu. Wah, ini benar-benar, ini sales sangat-sangat gimana ya, ada sih memang orang kenapa saya beli ke dia gitu. Kadang saya mikirnya memang rezekinya kali. Setelah itu saya nggak mau, saya bilang kalau dikirim besok harus dikirim hari ini, dan akhirnya bisa setelah dia kontak ke manajernya dan akhirnya dicariin jalan biar administrasinya bisa selesai, jadi dipercepat gitu ya. Karena saya nggak tahu, katanya sudah diproses dari pagi tapi tetap nggak bisa selesai. Jadi akhirnya sore itu dikirim ya, dan jam 4:30 sudah sampai ke tempatnya saya. Tapi itu pun nggak tanpa masalah ya. Saya kan dikasih tahu kalau nanti akan dapat bensin 20 liter juga, jadi nggak perlu khawatir, bensinnya paling nggak akan setengah penuh gitu ya. Bensinnya, mobilnya di tempat saya katanya sudah diisi bensin, tapi bensinnya kosong. Beneran bensinnya bener-bener kosong, jadi ya ada isinya tapi nggak 20 liter gitu ya, tinggal 1 bar aja di ini ya, di dashboardnya kelihatan cuma 1 bar aja, dan harus saya isi bensinnya. Saya juga komplain ke dia, katanya sudah diisi pak gitu, tapi ya kayak emang belum diisi. Tapi dia akhirnya transfer ke saya dana untuk ngisi bensin. Jadi saya nggak tahu apakah itu kesalahan dari pihak Hyundai-nya atau kesalahan dari dianya, terus dia mau diem-diem memperbaiki gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi ya sudahlah, yang penting sudah beres gitu ya masalahnya. Dan masih ada satu lagi masalah, itu untuk STNK. Karena kemarin memang prosesnya di banknya itu memang agak sedikit lama, karena kan ada diskon dan lain sebagainya, jadi prosesnya agak sedikit mundur 1-2 minggu. Ternyata sebelum prosesnya itu selesai, STNK-nya ini sudah diregisterkan oleh pihak Hyundai-nya. Jadi setelah saya pemesanan ke sana, itu STNK-nya sudah dibikinin. Jadi STNK-nya itu habisnya itu jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Harusnya paling enggak kan customer punya waktu paling enggak itu 1 bulan ya, sebelum nunggu. Jadi nomor sementaranya itu bisa dipakai 1 bulan lah, biar bisa pakai STNK sementara dulu, jadi surat dari kepolisian itu ya. Nah, dia karena hal itu, karena ada mundurnya dari pihak bank sedikit, dari pihak salesnya tuh juga nggak mengkomunikasikan apapun ke saya. Jadi tiba-tiba aja saya nerima mobil ini ya, minggu kedua, nggak nyampe minggu kedua ya, belum ada 2 minggu sebenarnya mobil ini, STNK-nya sudah habis. Jadi
saya bilang, loh kok STNK-nya cuma 1 minggu lebih sedikit, ini apa STNK-nya bisa selesai, bisa sudah jadi gitu. Biasanya sih belum jadi Pak gitu. Wah, saya marah juga lagi karena nggak ada, kalau mau perpanjang STNK harus tambah lagi 500.000 gitu. Wah, ini orang kenapa nggak ngomong dari awal gitu ya. Kalau ngomong dari awal kan kita bisa komunikasi dengan lebih baik ke pihak bank kalau ada tambahan biaya dan lain sebagainya. Dan saya juga nggak dibuat, sama sekali nggak tahu kalau ada perubahan yang seperti itu gitu. Jadi ya memang agak sedikit gimana ya, agak sedikit kurang komunikatif yang dari sales yang ada di sana. Tapi untungnya saya komplit juga, lagi-lagi yang bantu ngurus itu dari pihak manajernya, jadi dari pihak manajemennya yang ada di Hyundai-nya, jadi turun tangan langsung untuk bantu salesnya ini ya. Jadi dibantu untuk STNK-nya, dan katanya hari ini sudah jadi walaupun baru seminggu. Jadi dikejarin ke pihak yang ngurus STNK untuk dipercepat gitu ya, biar gak keluar tambahan biaya juga, dan akhirnya bisa juga gitu dalam waktu 1 minggu, 1 minggu lebih sedikit ya, itu bisa jadi STNK-nya. Ya itulah cerita pembelian yang ini yang sedikit berliku-liku, tapi secara umum ya, untuk mobilnya saya sangat terkesan sekali dengan mobil Stargazer ini. Menurut saya ini naik gimana ya, enak banget dipakainya. Interiornya sangat bagus menurut saya. Saya ambil tipe yang Prime, memang tipe yang tertinggi, dan sangat puas sekali dengan semua fitur yang ada di sini. Ada cruise control, ada berbagai mode mengendara, ada notifikasi kalau ada orang mau nyalip dari kiri atau dari kanan. Terus ada BlueLink, walaupun BlueLink-nya belum aktif ya katanya, harus nunggu setelah servis pertama katanya. Terus untuk Android Auto-nya juga sangat smooth dan sangat membantu sekali. Jauh berbeda dengan hanya menggunakan Bluetooth di Sigra ya. Terus semuanya oke menurut saya. Sama sekali saya nggak ada komplain. Desainnya menurut saya cakep, karena memang saya pilih ini juga karena desainnya sedikit unik ya. Tapi secara umum dan secara khusus saya sangat puas dengan pembelian Sigra ini ya. Dan menurut saya walaupun ini bukan versi yang terbaru ya, ini versi yang model tahun kemarin, jadi bukan model tahun 2023 yang lebih improve lagi, menurut saya tetap sangat worth it ya. Walaupun memang yang model yang paling baru yang Cross, Stargazer Cross itu jauh lebih cakep lagi sih desainnya, lebih sporty gitu. Ya itu aja sih mungkin yang bisa saya share di sini. Terima kasih dari Hyundai di Raden Fatah ya untuk membantu memastikan kepuasan dari pelanggan. Jadi saya sangat berterima kasih untuk dibantu berbagai macam ya, walaupun memang bukan dari, harusnya nggak perlu sih dibantu seperti itu, harusnya memang sudah dari awalnya seperti itu gitu. Tapi kenapa kok hal-hal seperti ini harus di-effortkan gitu. Yang disayangkan mungkin hanya itu aja sih. Cuman ya karena hasil akhirnya cukup oke, jadi ya menurut saya nggak ada masalah. Menurut teman-teman gimana? Ada yang pakai Stargazer kah? Dari teman-teman semua yang nonton video ini, kalau ada yang pernah pakai Stargazer, coba tulis saja di kolom komentar. Minusnya apa? Saya masih nyari-nyari ini minusnya. Ini dari desain ya, nggak semua orang suka desainnya, tapi menurut saya sih oke-oke aja ya, dan sangat oke untuk dipakai. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.